untuk 7 turunan pun cukup. Tapi karena dia tidak bekerja, ternyata kurang bahagia, kurang punya proud pada dirinya, confidence pada dirinya itu berkurang. Karena kerja itu bagian dari aktualisasi diri. Kerja itu bagian dari dignity. Orang kerja itu punya harga diri. Nah, orang di sini saya yakin good family life dan kerjanya jelas, terhormat, bagus. Yang ketiga, hasil penelitian tadi, keluarga bahagia, kerjaan baik, but still not enough. We need something. Apa yang ketiga? Yaitu having good friends and community. Gitu. Memiliki pertemanan, pergaulan yang baik, keluarga baik, kerjaan baik, salah milih teman, wah bisa kacau itu, bisa ke KPK ujungnya. Jadi kawan ini ternyata juga sumber kebahagiaan. Ketika kita mengalami sedikit up and down, defisit, bahagia, jenuh di keluarga, jenuh di kerja, kita kumpul. Maka sekarang ini ibu-ibu lebih-lebih setelah ada WhatsApp yang namanya reuni itu luar biasa. Reuni alumni TK, reuni SD, SMP, reuni keluarga, peradi. Dan ciri ibu-ibu itu biasanya kalau reunian, satu, dress code-nya apa? Ada pasti. Kemudian foto-foto bareng-bareng. Nah, bapak-bapak ini juga pasti kumpul-kumpul, misalnya saat kenal saya komunitas golf itu di mana-mana. Salah satu kebahagiaannya adalah kumpul tadi. Jadi kalau saya golf itu bukan menang kalahnya, tapi kumpulnya itu sendiri. Seperti ini kan sesungguhnya ada 3 faktor. Family gathering, ini juga profesi gathering, sekaligus juga friendship gathering. Jadi ini udah 3 pilar kebahagiaan Anda punya. Pantas wajahnya tuh senyum-senyum. Lebih-lebih kalau mayoritas orang Batak, kalau ketemu pasti heboh, gitu kan, bahagia gitu. Jadi komunitas itu sumber bahagia. Yang keempat, ini nggak usah saya ceritakan panjang lebar. Having apa? Good health, kesehatan. Sebab kalau nggak sehat, nggak bisa menikmati fasilitas yang lain. Sekarang ini luar biasa, lebih-lebih mereka yang usianya udah 6 ke atas, 60 ke atas, itu kesehatan itu sangat vital, kesehatan. Jadi kebutuhan kesehatan sekarang semakin disadari, kesehatan. Yang kelima, ini hasil penelitian tadi, financially sufficient, secara finansial cukup, bukan melimpah, tapi cukup. Jadi apa ya? Ya cukup ya, pas-pasan lah. Pas butuh apa ada saja, butuh ini ada, butuh ini ada, cukup lah. Semua kebutuhan ada, jadi cukup, sufficient, tercukupi, tercover. Jadi 5 itu sumber kebahagiaan. Agak konkret. Yang 6 dan 7 agak abstrak. Yang 6 dan 7. Yang 5 tadi konkret semuanya. Yang 6 apa? Yang 6 hasil penelitian tadi dikumpulkan, having freedom of life and dignity. Orang itu bahagia punya kemerdekaan hidup dan punya harga diri. Ketika orang kerja tapi di bawah tekanan situasi, tekanan orang lain, sehingga kita tidak merdeka mengatakan pendapat, nggak akan bahagia. Makanya penting sekali kita dalam lingkungan dimanapun, freedom itu satu kebutuhan vital, kebebasan, kemerdekaan. Sejarah bangsa adalah sejarah memperjuangkan kemerdekaan, harga diri, dimanapun berada, entah itu pribadi, entah bangsa atau apapun, perjuangan apa? Kemerdekaan. Karena merdeka itu bagian sangat vital daripada kebahagiaan. Yang ketujuh, dari keenam semuanya tadi, yang ketujuh menentukan apa? Semua yang keenam tadi ditentukan oleh belief system. Nilai apa yang Anda anut, Anda pegang, filosofi apa, kepercayaan agama apa, itu memberikan bobot nilai arah semua yang lain. Jadi bagi kaum yang materialistik, rumah tangga itu apa? Ya rumah tangga itu kontrak sosial, memenuhi kebutuhan biologis, mungkin sekedar itu aja, that's it. Tapi orang beragama lebih dari itu. Di situ ada unsur yang sakral agama itu. Harta juga, harta itu bukan sekadar mengumpulkan kekayaan materi, tapi untuk apa kita punya harta. Nah, hal-hal itu ditentukan oleh belief system. Sekarang ini menarik, beberapa orang kaya di barat misalnya,
Yang dikenal bukan berapa jumlah kekayaannya, tapi seberapa besar filantropi dia, sumbangan sosial dia. Kayak Warren Buffett, kemudian Bill Gates, itu kan yang terkenal kan berapa besar sumbangannya untuk yayasan-yayasan kemanusiaan. Nah, ini ditentukan oleh nilai filosofi hidup. Jadi saudara sekalian, ketika orang kok masih menempatkan materi for the sake of materi, itu sungguhnya ya kualitasnya belum tinggi karena dia belum menempatkan dimensi lain. Jadi kalau ketujuh tadi dikumpulkan, maka yang menentukan tadi filosofi of life tadi, untuk apa semuanya itu? Kalau aku berkarya untuk apa? Dalam pandangan agama dan Pancasila ini bermakna ketika aku abdikan untuk bangsa, untuk masyarakat, untuk kemanusiaan sebagai rasa syukur pada Tuhan, pengabdian pada Tuhan, bangsa. Nah, itu baru bermakna. Nah, oleh karena itu nilai-nilai spiritual, intelektual, material itu menjadi satu. Itu 7 faktor hasil penelitian terhadap para selebritis dunia. Nah, sekarang yang kedua, bukan 7 faktor. Aktivitas apa saja yang membuat Anda itu bahagia? Saya baca berapa hasil survei dan juga tanya langsung berapa senior-senior yang umurnya udah 80 tahun masih nampak happy. Salah satunya yang sempat diskusi agak intens dulu, almarhum Pak Subroto, saya tanya, Pak Broto, apa rahasianya? Bapak kok begitu happy gitu? Dan saya tanya yang lain. Jawabannya apa? Faktor-faktor yang membuat happy, bahagia itu satu, membiasakan physical exercise, olahraga. Ini penting sekali, olahraga. Lebih-lebih kalau olahraga itu bersama-sama, itu katarsis, membuang residu emosi-emosi negatif. Sambil olahraga, sambil ngobrol, teriak-teriak, itu sumber kebahagiaan. Maka sering-seringlah lari-lari bareng-bareng kawan, karena itu akan menjadi sumber kebahagiaan. Jadi physical exercise. Yang kedua, social exercise, berkumpul secara sosial. Sehat tapi sendiri nggak akan sehat. Kesehatan itu salah satunya apa? Didapat ketika kita kumpul bersama-sama. Seperti having good friend, itu kan social exercise. Physical, social. Kemudian yang lain, saya ketemu beberapa profesor yang sudah tua tapi masih matanya berbinar-binar gitu. Saya dulu dosen-dosen saya itu seperti Takdir Ali Sahbana, kemudian sekian banyak lah itu dosen-dosen dulu. Apa yang buat mereka itu bahagia? Yaitu intellectual exercise. Orang itu mengajar atau belajar. Saya amati kalau lawyer, advokat itu, wah, kalau debat diskusi itu kan tidak sekedar fisikal, itu kan intellectual exercise kan, maka nampak gitu. Jadi ketika naik di panggung bicara membela, itu bagi saya bagian dari intellectual exercise, dan itu sumber kelegaan. Lebih-lebih kalau menang perkaranya kan gitu. Wah, itu ada economical exercise and intellectual exercise as well. Nah, itu juga sumber kebahagiaan gitu kan. Jadi ada fisikal, sosial, intelektual, ya, ekonomikal. Ada lagi tidak kalah pentingnya, ini sejalan dengan penelitian tadi, spiritual exercise. Ini penting. Mengapa orang dianjurkan berdoa? Di depan umum itu dosa kekurangan kita tutup-tutupi dengan topeng yang rapat biar nggak ketahuan, sehingga berat bebannya kayak bagasi. Tapi ketika pas di hadapan Tuhan, yang kita tutup itu kita buka selebar-lebarnya. Kita melakukan confession, pengakuan, kita minta ampun. Soal diampuni dan tidak nggak tahu, tapi yakin aja diampuni, maka ringan setelah itu. Jadi spiritual exercise itu juga satu sumber kebahagiaan. Maka sering-seringlah Anda untuk berdoa, bersujud, bersembahyang. Itu bagian dari sumber kelegaan, dan itu diakui oleh para medis, ya. Jadi spiritual exercise. Ada lagi yang lain sumber kebahagiaan, aesthetical exercise, mendengarkan musik, melukis. Melukis itu salah satu terapi bagi orang yang stres, itu melukis. Dan tiap orang pada dasarnya pasti bisa melukis, menikmati keindahan, kemudian motret keindahan. Aesthetical exercise itu juga memberikan sumber kebahagiaan. Bayangkan andaikan hidup ini nggak ada seni, betapa bosan kering hidup ini.
Untung ada seni. Anda kesini pun tadi mesti estetikanya, pakaiannya, lebih-lebih ibu-ibu. Ibu-ibu tiap hari berapa kali lihat kaca di cermin itu match dari ujung rambutnya, kakinya, sepatunya, tasnya, itu bagian dari apa? Memberikan kepercayaan diri dan kebahagiaan. Aesthetic exercise. Kemudian yang terakhir, sexual exercise. Ya terserah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada mungkin cukup melihat gitu. Itu tapi bahwa itu alami, itu natural. Ya, sumber kebahagiaan gitu. Kalau enggak mungkin sekedar melihat, sekedar membayangkan, sekedar mencintai, sekedar apa, tapi itu semua bahwa itu bagian dari sumber-sumber kebahagiaan. Nah, tentu tiap orang tidak punya semuanya itu. Tapi kalau Anda punya 1, 2, 3, 4, 5 yang mana, betapapun, sebagaimana faktor tadi, tidak semuanya, Anda akan merasa terpenuhi. Tapi kalau sama sekali tidak ada, ya sudah no life. Tidak ada. Ya, jadi sudah sekalian, itu sekedar sebagai insight ceramah saya malam hari ini, agar Anda lebih merasakan, mensyukuri Anda sebagai orang yang bahagia. Dan ketika ada faktor yang kurang, exercise yang kurang, biar Anda buat checklist, oh ini yang kurang aku, ini saya tambah, ini yang ini, yang ini, yang ini. Baiklah, terima kasih. Selamat berlebaran, maaf lahir batin, kosong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.